minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari musliman seagama? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Semoga keluarga kita dijauhi dari fitnah dan api neraka, dan semoga kehidupan kita selalu dalam keberkahan. Alhamdulillah, luar biasa hari ini kita kembali bertemu. Semua pasti atas izin Allah. Yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semua dalam skenario dan episode hidupnya sudah Allah tentukan. Semoga pertemuan kita hari ini penuh keberkahan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat kita semua bersama puasa ini. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi Bapak Ibu yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Bisa lihat di channel Bunda Rahma. Semoga bisa banyak melihat video motivasi ceramah saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, hari ini saya akan membahas 4 tanda umum rezeki yang tidak berkah. Semoga ini bermanfaat. 4 tanda umum rezeki yang tidak berkah. Yang pertama, mudah menguap, mudah habisnya. Ini tanda-tandanya rezeki yang tidak berkah. Mudah dapatnya, mudah habisnya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, mudah menguapnya. Ada saja jalan untuk menghabiskannya. Anak yang sakit, kecelakaan, ada saja yang membuat harta kita itu mengalir seperti air, tak berbekas, habis begitu saja. Ini tanda-tanda yang tidak berkah rezekinya, dan mungkin cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik, dengan cara menzolimi orang lain, mengambil yang bukan hak kita, dan barangkali juga harta itu penuh darah dan air mata dari saudara-saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berhati-hatilah, introspeksi diri. Kalau ada salah satu saudara kita yang mengalami ini, merasakan ini, kenapa hartanya begitu saja habis menguap, tak berbekas, kaya mendadak, miskinnya pun mendadak. Begitu mudahnya buat Allah mengambil kalau Allah berkehendak. Makanya kita harus yakini, setiap apa yang kita miliki saat ini semua adalah titipan. Yang namanya titipan pasti akan diambil kembali dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maka berusaha kita, setiap harta yang kita miliki harus kita jaga benar-benar, harus dengan jalan yang baik, cara memperolehnya dengan cara yang baik, dan mudah-mudahan berkah halal. Kalau halal di saat kita memberikannya untuk anak keluarga, insya Allah selamat rumah tangga kita, selamat dunia dan akhirat kita. Kalau cara kita meraih rezeki itu dengan cara yang baik. Oke, yang pertama itu akan menguap begitu saja, habis. Yang kedua, membawa penyakit. Jadi tanda-tanda rezeki yang tidak berkah, membawa penyakit. Penyakit di sini bukan penyakit fisik saja, tapi penyakit hati. Hati-hati, jadi sombong, jadi riak, jadi pamer. Kenapa kita banyak lihat, maaf, saudara-saudara kita yang banyak harta, yang berlimpah harta, tapi kenapa sombong sekali, suka memfitnah, lisannya sangat sulit dijaga, merendahkan orang yang menurut dia lebih rendah dari dia. Na'udzubillah min dzalik. Banyak ditimpa penyakit fisik yang banyak mengeluarkan biaya yang puluhan juta. Dan itu pasti dialami setiap orang kalau hartanya jauh dari keberkahan. Dan kalaupun itu sudah terjadi, semoga itu menjadi pembelajaran buat kita, agar kedepannya kita berusaha untuk mencari rezeki yang benar-benar di jalan yang baik. Mudah-mudahan kita berusaha, tetap berusaha untuk menjemput rezeki kita dengan
cara dan adab yang baik. Mudah-mudahan selalu terjaga. Setiap niat baik kita Allah Maha melihat dan semoga diluruskan. Yang ketiga, harta yang tidak berkah itu tanda-tandanya tidak membawa ketenangan kepada kita. Banyak orang yang berada yang kaya raya, rumah tangganya sering ribut, sulit mendidik anak-anaknya, anak-anaknya terbawa arus lingkungan, jadi kenal narkotik, narkoba, hidup dengan pergaulan yang bebas, istri yang sulit dijaga, banyak terjadi perselingkuhan. Karena apa? Bisa jadi harta-harta kita tidak di jalan Allah. Harta-harta kita banyak mengandung riba. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada ketenangan sama sekali. Mungkin orang melihat dari casingnya, dari penampilan, sepertinya berbahagia, sepertinya hidup berkecukupan, damai-damai saja, tapi kita tidak pernah tahu. Manusia biasanya hanya menilai yang tampak saja, yang terlihat, tapi tak mau tahu yang kedalamannya. Ya, itulah manusia. Yang merasakan sakit kita sendiri. Mudah-mudahan kita selalu bergantung kepada Allah dan semoga kita bisa meraih dan menjemput rezeki kita dengan cara yang baik. Dan semoga berapapun rezeki yang kita peroleh hari ini, saat ini, semoga dengan cara yang baik, tidak melihat berapa besar nilainya, tapi berapa besar keberkahannya. Insya Allah kita pernah merasa cukup, damai. Jadi harta tidak menjamin orang bisa bahagia. Karena harta orang jadi banyak terjerumus. Hidup adalah pilihan. Kalau ingin berbahagia, berjalanlah di jalan Allah. Tapi kalau ingin membangkang kepada Allah, tunggu saja siksa yang sangat pedih di dunia. Dan kalau kita tidak segera taubatinya, akan menunggu siksa yang lebih berat nanti di akhir. Jadi semoga kita berusaha, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Berusaha dalam hidup ini hal yang biasa. Kita akan menemukan berbagai kerikil-kerikil kehidupan, banyak batu terjal, tapi yakin dan percaya itu cara Allah untuk menempa kita agar kita kuat, kita tegar menghadapi kehidupan ke depannya. Karena ujian hidup ini semakin lama semakin berat. Hidup ini tidak mudah, sangat berat. Karena surganya Allah itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Yang bisa memantaskan diri untuk masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang berakhlak mulia, orang yang bertakwa dan selalu taat kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu janji Allah bagi yang berjuang di jalan Allah. Maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan. Allah akan mengurus segala urusan. Maka bergantunglah hanya kepada Allah. Oke, yang keempat, yang terakhir, tanda-tanda rezeki yang tidak berkah, sulit dipakai untuk taat kepada Allah. Makanya banyak kita melihat orang banyak harta kaya raya, tapi hatinya tidak tergerak untuk pergi umroh haji ke tanah suci, ke rumah Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengundang kita, bukan harta itu. Allah yang mengundang. Banyak cara Allah agar kita bisa datang ke rumah Allah. Makanya tak usah berkecil hati kalau kita di dunia belum bisa datang ke rumah Allah. Maka insya Allah niat saja Allah sudah jaga. Kalau kita tiada sebelum pergi umroh atau haji, insya Allah sudah sama seperti kita sudah haji dan umroh. Jadi sangat sulit sekali untuk membuat kita taat kepada Allah kalau
harta itu jauh dari keberkahan. Sulit untuk bersedekah, tidak tersentuh hatinya untuk menolong saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Tidak timbul empatinya, tidak ada rasa kasih sayangnya. Makanya kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Kalau kita ingin sesuatu, minta kepada Allah. Allah yang akan memberikannya melalui tangan-tangannya. Jadi berusaha. Setiap manusia yang terlahir ke dunia sudah Allah cukupkan rezekinya. Ingat, rezeki di sini bukan materi. Sehat, ilmu yang bermanfaat, makanya gunakan akal pikiran kita. Harus cerdas dan bersilaturahim. Harta hanyalah bonus saja, fee dari perjuangan kita. Makanya jangan menuhankan harta benda. Kita harus berusaha meraih rezeki itu dengan ikhtiar terbaik. Rezeki bukan dikejar, tapi dijemput. Kalau dikejar pasti akan terus berlari. Capek kita dibuatnya. Semakin dikejar semakin menjauh. Makanya banyak orang sekarang yang merasakan sudah melakukan apa saja, tapi kenapa rezekinya masih sulit diraih? Barangkali masih harus banyak yang harus diperbaiki dari diri kita. Pertama, niat yang baik. Insya Allah kalau sudah timbul niat yang baik akan muncul kemauan. Dan yakinlah, selagi ada kemauan pasti ada jalan. Dan biasa, hal biasa untuk meraih suatu keberhasilan pasti banyak batu terjalnya. Tapi Allah sudah janjikan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada yang sia-sia kalau kita masih berjalan di jalan Allah. Yakin dan percaya setiap perjuangan kita tidak akan mungkin mengkhianati hasilnya. Tak mungkin ada beban tanpa pundak. Seberapa besar ujian hidup kita, permasalahan hidup kita, kita punya Allah yang maha besar, maha segala-galanya. Maka bergantunglah hanya kepada Allah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Apapun yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya ketahui, yang saya pahami, dan insya Allah saya akan amalkan. Saya berusaha untuk selalu berbagi dengan siapapun juga. Selagi bermanfaat, lakukan. Jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Jangan harus menunggu dulu harus bisa berbicara baru berkata-kata, tidak. Jangan menunggu dulu harus bisa kita ini benar-benar siap baru melakukan, tidak. Tapi berusaha lakukan apapun juga. Itu yang akan mengajar dan menempa kita agar bisa kita lebih siap ke depannya. Berusahalah, lalui proses, jangan banyak protes. Berusaha, selagi ada kemauan pasti ada jalan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud untuk mengajari atau menggurui siapapun juga. Saya yakin dan percaya Bapak-bapak, ibu semua, saudara-saudariku seiman, banyak ilmunya, orang-orang luar biasa, banyak pengalamannya. Tapi berusahalah, apapun yang kita peroleh, kita raih, kita amalkan, praktek, berusaha untuk banyak berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi, mungkin banyak kesalahan, banyak lisan yang kurang berkenan, karena saya masih banyak kurang ilmu dan kurang keyakinan. Tapi yakinlah kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, semua pasti datangnya dari Allah. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.